Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Berbahaya bagi kita orang awam. Jadi bisa saja kita nanti semuanya ini adalah orang masuk surga. Semua agama selain Islam ini bisa nanti kalau seperti itu. Kalau seperti keyakinan Buya Ar-Razi itu. Orang Hindu misalnya menyembah Siwa, dia mengatakan saya melihat Allah pada diri Siwa. Ya muwahhid berarti kalau seperti itu. Kalau kita ikut pikiran kacau dari si Buya Ar-Razi ini. Berarti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga senantiasa puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Buya Ar-Razi semakin hari pernyataan-pernyataan dari beliau semakin membingungkan dan semakin membuat kontroversi. Yang sekarang bahkan lebih parah lagi nampak liberalnya. Apa pernyataan beliau yang sekarang? Selain beliau itu katanya bisa menghidupkan kucing yang sudah sekarat. Juga pernyataan beliau itu bahwa orang Nasrani, orang Kristen, kalau menyembah Nabi Isa, yang kelihatan di Nabi Isa, yang kelihatan pada Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk muwahhid dan selamat. Jadi nanti kalau orang Nasrani ini dihisap, maka kalau jawaban orang Nasrani ini mengatakan aku melihat engkau pada diri Nabi Isa ya Allah, maka dia akan selamat. Naudzubillah, ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya, sangat liberal ini. Jadi kalau misalnya di kemudian hari ada jamaah Buya Ar-Razi itu mengatakan menyembah Buya Ar-Razi, dia mengatakan, kenapa kamu menyembah Ar-Razi? Aku melihat engkau pada diri Ar-Razi Allah karena dia dapat menghidupkan kucing misalnya. Karena Nabi Isa disembah itu karena bisa menghidupkan orang mati. Naudzubillah kalau seperti itu. Padahal kita sudah tahu. Dan Buya insya Allah juga sudah tahu ini. Di dalam Al-Quran ketika agama Yahudi ini, orang yang berpegang teguh kepada agama Yahudi setelah turunnya Nabi Isa, kalau dia masih memegang teguh terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dengan agama Yahudi, maka orang tersebut halikan, orang tersebut akan celaka. Selanjutnya, orang yang beriman terhadap Nabi Isa, yang beriman terhadap Injil, setelah datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tetap beriman pada Nabi Isa, dia tetap beriman pada Injil, belum dirubah seperti sekarang. Nabi Isa tetap sebagai nabi, maka orang itu adalah halikan, orang yang celaka. Jadi ketika Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu menafsiri ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina ila akhirih, beliau Ibnu Katsir mengatakan maka imanul yahudi, maka iman orang Yahudi yaitu annahu man tamassaka bit taurati, orang yang berpegang teguh terhadap Taurat, wa sunnati Musa, dan sunnahnya Nabi Musa alaihissalam, hatta ja'a Isa, hingga sampai datangnya Nabi Isa. Falamma ja'a Isa, ketika Nabi Isa telah datang, kana man tamassaka bit Taurati wa akhadha bi sunnati Musa falam yada'ha wa lam yattabi' Isa kana halikan. Setelah Isa datang, orang yang masih berpegang teguh terhadap agama Yahudi, agamanya Nabi Musa, maka orang itu akan celaka.
Kemudian kalau orang Nasrani, anna man tamassaka bil Injil minhum wa syara'i Isa kana mu'minan maqbulan minhu hatta jaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Kristen, orang Nasrani ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga datangnya nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad datang, faman lam yattabi Muhammadan, barang siapa yang tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, wa yada' ma kana alaihi min sunnati Isa, dan meletakkan syariat terdahulu syariatnya Nabi Isa, wal Injil, kana halikan, maka orang tersebut akan menjadi celaka. Jadi saat sekarang ini orang yang tidak beriman terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap beriman kepada Nabi Isa seumpamanya, ini tetap sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka itu menganggap Isa itu adalah Tuhan dan menganggap di dalam diri Nabi Isa alaihissalam itu adalah ada Allah, ada sifatur Rahman misalnya di sana. Dan kalau beranggapan seperti ini, orang yang beranggapan bahwasanya orang yang menyembah Nabi Isa ini tetap akan selamat nanti, disebut muwahhid kalau dia beralibi, dia berasal-asal bahwa dia menyembah Nabi Isa karena dia melihat diri Allah Subhanahu wa taala di dalam Nabi Isa. Nah, ini gimana? Ini menyamakan Allah Subhanahu wa taala bersemayam pada sesuatu, suatu keyakinan yang sangat berbahaya, yang sangat berbahaya. Padahal jangankan hanya keyakinan seperti itu, sebelum Isa, sebelum beriman terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman terhadap Nabi Isa saja, tetap dia meyakini Nabi Isa saja tanpa ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melepaskan syariat-syariat terdahulu, maka orang tersebut tetap disebut orang yang halikan. Apalagi sampai percaya seperti itu. Jadi kesimpulannya, orang yang mengatakan menyembah Nabi Isa, orang yang mengatakan menyembah Yesus Kristus karena dia melihat Allah Subhanahu wa taala pada diri Kristus, pada diri Isa alaihissalam, oleh Buya Ar-Rasyid dikatakan, divonis, dihukumi sebagai muwahhid. Nah, ini saudara, ini adalah akidah yang sangat berbahaya, akidah yang sangat berbahaya bagi kita orang awam. Jadi bisa saja kita nanti semuanya ini adalah orang masuk surga. Semua agama selain Islam ini bisa nanti kalau seperti itu, kalau seperti keyakinan Buya Ar-Rasyid itu. Orang Hindu misalnya menyembah Siwa, dia mengatakan saya melihat Allah pada diri Siwa. Ya muwahhid berarti kalau seperti itu. Kalau kita ikut pikiran kacau dari si Buya Ar-Rasyid ini, termasuk nanti jamaahnya menyembah Buya Ar-Rasyid ini. Kenapa kamu menyembah Ar-Rasyid? Ya karena saya melihat diri Allah Subhanahu wa taala pada diri Ar-Rasyid, karena dia dapat menghidupkan kucing misalnya. Nauzubillah kalau sudah seperti ini. Ya, mudah-mudahan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperkuat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan sampai intihai ajalina. Di saat zaman sekarang sudah kacau semua, masyarakat sudah kabut, masyarakat sudah bingung sekarang siapa yang akan dijadikan pimpinan. Mudah-mudahan semua keluarga kita, semua sahabat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga iman ini. Amin Allahumma amin. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wa khairan wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.